Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik fokus ke bahasa Indonesia ya. Sebelumnya, silakan berdoa. Doa sebelum belajar. Oke, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang tujuannya agar kalian mampu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Dan juga kalian bisa memaparkan informasi penting dari apa yang kalian baca dan dengar. Oke, nah menggali informasi penting itu kita dapatkan dari sebuah teks ya, dan sebuah teks itu memiliki informasi di dalamnya, dan informasi itu merupakan keseluruhan isi dari sebuah teks. Dan salah satu cara untuk menyampaikan informasi yaitu dengan menyampaikan beberapa pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang suatu masalah atau keadaan. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lihat contoh teksnya. Nah, ini merupakan contoh sebuah teks. Nah, dari sinilah kalimat-kalimatnya ini merupakan informasi, dan dari informasi ini bisa kita buat ke dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya itu ada beberapa ya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dari mana, kemana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata-kata tanya ini yang nantinya akan kita cari tahu digunakan pada saat kapan. Ya, kata tanya yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Jadi kata tanya apa ini bukan digunakan untuk menanyakan manusia ya. Oke, contohnya ini. Kita lihat kalimat yang digarisbawahi. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ini bisa dibuat ke dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, apa yang Bung Hatta susun bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo? Ya, jawabannya yaitu teks proklamasi ya. Bung Hatta dan Bung Karno juga Mr. Ahmad Subarjo, mereka menyusun teks proklamasi bersama gitu. Nah, kemudian kata tanya selanjutnya yaitu kata tanya siapa. Ini digunakan untuk menanyakan nama orang. Ya, contohnya Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Contoh pertanyaannya, siapa wakil presiden pertama Indonesia? Ya, jawabannya yaitu Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Gitu ya, bisa juga kalimatnya buat kalimat tanya berikutnya, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Yaitu Muhammad Hatta. Seperti itu. Lanjut kata tanya berikutnya itu kata tanya kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu ya. Contohnya, kapan Bung Hatta lahir? Ya, Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Oke, seperti itu. Nah, kalau kata tanya di mana, kemana, dari mana, ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Bung Hatta dilahirkan? Ya, Bung Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seperti itu ya. Ya, contoh untuk pertanyaan kemana? Kemanakah Fatimah setiap pagi? Jawabannya, Fatimah setiap pagi pergi berolahraga di sekitar rumahnya, gitu ya. Kemudian, kata tanya mengapa. Ya, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab, perbuatan, atau alasan ya. Contohnya, ya bisa dilihat sini, siswa kelas 7 SMP Negeri Selawan, Kecamatan Tasifata Timur di Kabupaten Belu,
Nah, dia itu memanjat tiang bendera ya. Ya, pertanyaannya contoh, mengapa seorang siswa itu memanjat tiang bendera? Ya, jawabannya karena tali pengikat bendera merah putih itu tersangkut pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Gitu ya. Kemudian kata tanya berikutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau kondisi atau keadaan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat contoh pertanyaannya, bagaimana upaya pencegahan diare? Ya, cara pencegahan diare itu dengan cara kita rajin cuci tangan ya, mengonsumsi makanan yang sudah masak, terus minum air yang matang, seperti itu. Kemudian kata tanya berapa? Ini digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Contohnya, pada usia berapa Bung Hatta wafat? Ya, beliau wafat pada usia 77 tahun, seperti itu ya. Bisa juga berapa banyak sila dalam Pancasila? Ya, ada 5 Pancasila. Seperti itu ya. Jadi sangat gampang ya kalau kita mau membuat kalimat tanya. Pertama, kita harus baca dulu informasi yang ada di buku itu, terus kita buatlah pertanyaan sesuai pernyataannya. Gitu ya. Ya. Kita bisa ambil manfaatnya atau kita bisa mengambil hikmahnya materi ini, yaitu pertanyaan yang tepat akan dapat menggali informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sebaliknya, apabila pertanyaan yang tidak tepat, itu akan menimbulkan kebingungan dan berakibat pada perolehan informasi yang tidak tepat juga. Jadi, mari kita cermati kalimat tanya yang apa yang akan kita ajukan kepada guru kita, teman, saudara, atau orang tua kita di rumah ya. Nah, apakah kalimat tanya yang kamu gunakan sudah tepat dan juga mendapatkan jawaban yang sesuai? Nah, kita lihat ya adab-adab dalam bertanya. Nah, selain ketetapan pertanyaan, ternyata ajaran Islam juga memberi arahan terkait adab dalam bertanya. Coba kita lihat adab bertanya dalam Islam, yaitu menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian bertanyalah terkait sesuatu yang bermanfaat, bukan yang menimbulkan perdebatan. Kemudian yang ketiga, berikan apresiasi saat jawaban diberikan ya, misalnya dengan mengucapkan terima kasih gitu ya. Untuk ukhrawinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Berani bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat adalah sikap yang baik, namun pertanyaan yang berlebihan dengan niat mendebat atau tidak mau bertanya karena malu padahal ia membutuhkan, keduanya adalah sikap yang tidak baik. Jadi kalau kita mau bertanya kepada seseorang, tanyalah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita ya, bukan untuk berdebat, seperti itu ya. Ya, jadi mari kita terapkan adab-adab dalam bertanya agar pertanyaan yang kita ajukan dapat memberi manfaat buat diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, soal-soleha. Ya, silahkan kuis ini kalian tulis soalnya di buku kalian dan kalian buat pertanyaan ya. Nah, dibaca baik-baik ya apa yang diperintahkan dalam soal ini. Bacalah kalimat yang tertera pada soal di bawah ini. Bagian kalimat yang digarisbawahi itu adalah informasi atau jawaban yang akan dicari. Nah, buatlah kalimat tanya yang sesuai untuk jawaban tersebut. Seperti itu ya. Ini yang pertama, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Nah, tanggal 17 Agustus itu jawabannya. Jadi, bagaimana harusnya kita membuat kalimat tanya? Apa yang harus kita gunakan? Apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, atau mengapa? Seperti itu ya. Oke, bisa ya. Soalnya ada 4 nomor. Oke, mudah ya.
Silahkan tulis soalnya di buku tulis kalian dan dijawab di buku tulis kalian. Oke, jangan lupa difoto dan kirim ke ustazah wali kelasnya masing-masing. Ya, sekian video dari ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.